kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat walafiat ya? Pada kesempatan kali ini, kalian akan Pak Parno ajak untuk belajar bersama tentang kerajinan bahan lunak. Untuk itu, kalian siapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulis menulis untuk memperlancar kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, silakan kalian simak dan perhatikan baik-baik video pembelajaran yang akan disampaikan Pak Parno. Kerajinan bahan lunak. Peta materi pada pembelajaran kali ini yaitu kerajinan bahan lunak, prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, proses produksi kerajinan bahan lunak. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. 3. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya dapat dipilah menurut manfaatnya. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Ini gambar contoh kerajinannya dari bahan floor clay dan polymer clay. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas, dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Ini contoh gambar kotak tisu. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Ini contoh penggunaannya. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan, dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya. 6. Sebagai bagian dari karya seni. B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. 1. Bahan lunak alam.
Nah, bahan lunak alam itu adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Ini contohnya ada tanah liat, floor clay, kulit, getah nyatu, dan bubur tisu. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya adalah polimer clay, gips, fiberglass, lilin, dan parafin, sabun, ciri-ciri dari bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan yang bersifat lunak. A. Tanah liat. Pada umumnya tanah liat itu berwarna coklat muda, tua atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna ini bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan. Sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan yang bersifat lunak. B. Kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit juga tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. C. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah nyatu harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan lunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. D. Floor clay. Berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Ciri-ciri dari bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. A. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay yang tidak mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. B. Fiberglass. Struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Dibuat dengan cara dicetak atau dicor.
Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat dapat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat keadaan cair maupun saat mengering. Selain itu, untuk fiberglass memiliki ciri tahan lama dan kuat. Wujudnya sebening kaca atau air, sehingga mudah dibentuk kerajinan. Ciri dari lilin dan parafin. Berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Dapat dicampur dengan aroma pewangi untuk menambah sensasi. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. D. Gips. Wujud dari bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaannya setelah produk jadi. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah mudah pecah. Sabun. Sabun ini berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Dapat pula diparut atau dihaluskan dengan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikian tadi penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Sebagai tugas kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini, kalian saya minta mengerjakan tugas 3, yaitu mengidentifikasi manfaat kerajinan bahan lunak. Langkah-langkahnya kalian harus mencari produk kerajinan bahan lunak, kemudian tempelkan gambarnya atau gambar bentuknya. Tuliskan bahan dasar kerajinan bahan lunak, tuliskan juga bentuk kerajinan bahan lunak, tuliskan kebermanfaatan kerajinan bahan lunak. Yang terakhir, ungkapkan perasaan yang kamu rasakan. Lembar kerja 3-nya ada di sini. Nanti kalian bisa menyalin di kertas HVS atau folio bergaris dengan format seperti ini. Selanjutnya kalau sudah selesai, kalian foto, lalu kalian upload atau kumpulkan melalui link yang sudah Pak Parno sediakan. Di sini linknya, bisa kalian perhatikan baik-baik. Ya, nanti kalian kumpulkan di sini. Apabila kalian mengalami kendala saat mau mengumpulkan, kalian bisa mengirim pesan melalui WhatsApp ke Pak Parno. Demikian tadi materi pembelajaran yang bisa Pak Parno sampaikan pada kesempatan hari ini. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh, selalu menjaga kesehatan. Kansas Jaya.